Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ibnu Faisdianto, NPM 223510092. Sini saya ingin mengimplementasikan atau menjalankan atau membuat tugas 4 saya, di mana di sini saya disuruh ngebuat atau mencari dataset sendiri dalam bentuk CSV, terus melakukan visualisasi yang mana di video itu berisikan import data, load data, sampai kepada hasilnya, boleh menggunakan Office atau foto. Nah, untuk datasetnya sendiri, saya di sini sudah membuat dataset saya sendiri. Dataset saya sendiri ini saya buat, bentar. Nah, dataset saya ini saya buat dengan nama habitat tanaman dan manfaat, di mana saya memiliki datanya sedikit saja karena menurut saya tidak perlu terlalu banyak karena tidak ada ketentuan. Di sini saya ada 20 nama tanaman, di mana di situ ada nama tanaman, jenis tanaman, warnanya, asalnya, habitatnya. Terus ini ada habitatnya, ini berfungsi sebagai kayak di iklim mana, tipe tanah dan ketinggian. Terus ada data terakhir yaitu manfaatnya. Tanaman ini bermanfaat sebagai obat-obatan, bumbu masakan atau apa gitu kan. Nah, untuk langkah pertama di sini saya akan masukin dia ke Neo4j. Di sini kita buat aja yang baru Neo4j. Local DBMS. Untuk versi di sini kita turunkan karena versi 524 ini tidak mendukung visualisasi menggunakan Popoto. Di sini saya turunkan ke 5212 agar memudahkan saya dan membantu saya untuk memvisualisasikan di Popotonya agar lebih jelas. Di sini kita tunggu untuk pembuatan database-nya. Lama ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk mengalihkannya menunggunya, sini saya menggunakan Popoto, di mana Popoto itu adalah salah satu tools untuk melakukan visualisasi dengan Neo4j. Jadi di sini saya akan mengambil yang simple, seperti saya hanya mengambil Notewin. Nah, untuk codingannya sendiri saya sudah install, tapi itu nanti akan saya bahas. Terus ketika pembuatan ini atau ngeload data ini sudah berhasil ya. Kita start saja untuk memulai pembuatannya. Nah, jadi salah satu cara yang pertama dalam melakukan visualisasi data ini, yang pertama kita harus membuat data dulu di Neo4j. Nah, datanya ini harus kita simpan di file C atau file htdocs, di mana kita juga harus menyalakan yang namanya XMPP. Nah, di XMPP ini kita nyalakan Apache. Ini berfungsi untuk membantu kita dalam ngeload data, karena kita ngeload data itu manggil data dari penyimpanan lokal dari laptop kita. Maka dari itu file yang ingin kita import ke dalam harus berada di htdocs local disk C. Nah, di sini langsung saja kita buka karena sudah start. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari Neo4j seperti yang kita sudah ketahui. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sudah menyiapkan codingannya. Saya di sini mempersiapkan codingan bukan berarti saya tidak memahami struktural pembuatannya, tapi di sini untuk mempercepat waktu saja. Dimana di sini kita akan ngeload data. Nah, di sini bisa saya jelaskan sedikit mengenai load data, di mana load data ini kita akan mengambilnya dari local host, di mana ada folder tugas 4 dan tanamas.csv. Ini sesuai dengan penyimpanan saya yang sudah saya simpan di local disk C. Terus di mana kita harus nge-create di sini tanaman yang mana dia memiliki seperti yang ada pada file CSV saya. Di situ dia ada ID, nama, jenis, warna, asal, habitat, manfaat ID. Nah, jadi kita create saja untuk tanaman. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lakukan create terhadap habitat. Untuk create-nya sendiri caranya sama saja, semuanya paling yang digantikan si properti dalamnya sama nama filenya, disesuaikan dengan apa yang ingin kita create. Terus selanjutnya di sini ada manfaat. Nah, di sini contohnya kita sudah selesai meng-create. Kita ganti warnanya dulu biar berbeda, hijau lah. Nah, tuh cocok. Terus manfaat kita ganti warnanya jadi biru boleh. Oke, dan tanaman kita ganti namanya jadi warna merah boleh. Nah, sip, cocok. Nah, setelah selesai kita membuat node, di sini kita akan ngebuat indeks. Apa sih kegunaan indeks? Indeks ini akan membantu kita dalam melakukan pencarian agar lebih mudah.
atau memfilteran. Sini karena data saya sedikit, nah jadi di sini saya melakukan indeks di mana nge-create indeks untuk node tanaman, di mana saya inisialisasikan dia dengan T, di mana saya akan nambah dia indeksnya itu ke ID di sini. Begitu juga pada habitat dan manfaat, hanya beda di inisiasi variabelnya. T untuk tanaman, H untuk habitat, dan M untuk manfaat. Jalankan. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita bikin relasi. Nah, karena data saya sangat sedikit, karena tidak ada pembatasan dalam pembuatan data, di sini saya hanya membuat dua relasi, yaitu untuk tumbuh di dan bermanfaat untuk. Nah, jadi di sini saya jelaskan sedikit mengenai code-nya. Jadi di sini kita akan memanggil T tanaman, yaitu T ini inisialisasi untuk node tanaman, dan H habitat, di mana T habitat ID harus sama dengan H ID. Jadi habitat ID ini harus ada di tabel di dalam data tanaman, dan habitat ini dia juga harus ada ID yang sama baru bisa dipanggil. Nah, untuk pembuatan datanya sendiri, saya di sini menggunakan merge. Sebenarnya bisa menggunakan merge sama create. Perbedaannya, kalau create itu dia bisa terjadi duplikasi, kalau merge itu sebelum pembuatan dia akan mengecek dulu datanya apakah sudah ada atau belum. Jika belum, dia baru ngebuat. Kalau ada dia nggak akan ngebuat. Tapi kalau create dia bisa tetap membuat gitu. Itu perbedaan antara create dengan merge. Sudah saya katakan saya memahaminya, maka dari itu saya membuat code di sini untuk mempersingkat, bukan berarti saya tidak paham. Nah, selanjutnya saya membuat relasi bermanfaat untuk. Oke. Nah, contohnya di sinilah untuk tumbuh di. Kita tekan, nah maka akan tampil. Contohnya di sini ada ada namanya perkebunan basah. Nih, tumbuh di Afrika. Terus ini ladang tropis. Ladang tropis ini ada di Indonesia, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Amerika Tengah. Terus di sini bermanfaat untuk nih. Bermanfaat untuk nih sumber vitamin. Jadi dia nih tanaman ini sebagai sumber vitamin. Baiklah, di sini saya sudah berhasil ngebuat node, ngebuat indeks, dan melakukan create serta match atau menampilkan. Nah, di sini saya akan langsung memperlihatkan codingannya. Nah, untuk codingannya sendiri tidak banyak berubah dari yang saya ambil dari GitHub tadi. Cuman paling di sini saya sesuaikan. Pada bagian ini saya sesuaikan dengan password Neo4j saya, yaitu 123456678. Terus pada Popoto provider not provider ini perlu kita ganti sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan. Jadi saya ngebuat di sini contohnya ini kan tanaman, habitat, manfaat, karena 3 node inilah yang ada di dalam database saya. Jadi untuk teman-teman yang lain mungkin kalau Popoto provider not providernya berbeda seperti sekolah dan lain-lain, buat di sini. Terus ini return atribut untuk meletakkan atribut. Terus di sini ada function get display function. Jadi function ini berfungsi untuk menampilkan gambar pada node tersebut. Sini saya ada 3 gambar, yaitu gambar yang melambangkan tentang tanaman atau tumbuhannya, terus habitatnya, terus book ini untuk manfaatnya. Nah, jadi di sini saya sudah memperbaiki yang namanya Popoto provider not providernya, terus saya nambahkan sedikit. Nah, di sini saya nambahkan sedikit codingannya, di mana saya menambahkan label di sidebar nih. Label di sidebar ini memang sudah ada, sorry. Label di sidebar ini tetap sesuai, cuman diganti ya tanaman, habitat, manfaat. Nah, saya nambahnya di bagian sini, sorry. Di sini. Jadi ketika saya melakukan refresh ke halaman, maka yang tampil tuh bakal tanaman terlebih dahulu, tanaman yang awal tampil. Nah, untuk hasil codingannya, saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan untuk codingannya. Terus lanjut ke hasil codingannya. Nah, di sini udah ada hasil codingannya. Dimana kalau kita refresh, yang pertama kali muncul adalah tanaman. Dan ini adalah gambar yang saya pilih. Nah, contohnya di sini misalnya habitat. Habitatnya ada banyak nih, ada padang rumput, padang pasir, dataran tinggi. Nah, kita ceklah padang rumput misalnya. Ada satu tanaman di padang rumput, yaitu tanamannya bunga matahari. Bunga matahari ini bermanfaat untuk tanaman hias. Nah, jika ingin melakukan pada yang lainnya, pada tanaman yang lainnya tinggal dilakukan pilihan aja. Sini misalnya cabai. Nah, kita harus mencari cabai tumbuhnya di mana. Cabai tumbuhnya di ladang tropis,
Ya, seperti yang tadi ladang tropis itu ada di Indonesia. Terus di sini manfaatnya itu cabai bisa sebagai bumbu masakan. Nah, oke. Duh, salah. Scroll. Nah, ada banyak lagi. Ini misalnya sumber vitamin atau obat tradisional lah. Ada lima tanaman yang bisa menjadi tanaman obat, yaitu ada kelor, kunyit, jahe, sirih, dan temulawak. Ini adalah 5 tanaman yang bisa menjadi obat tradisional yang habitatnya itu ada di dataran tinggi, ada di hutan hujan tropis, ada di lahan perkebunan ladang tropis. Nah, ini dari tampilan dari Popoto. Ini untuk tools yang akan membantu kita melakukan kayak refresh, zoom, dan lain-lain. Nah, di sini adalah tampilan sidebar, di mana codingan tadi tuh nih, urutan untuk sidebarnya. Ini adalah tampilan untuk sidebar. Terus di bagian bawah ada result. Nah, ini contoh codingan yang kita select nih. Misalnya yang kayak tadi kita nyelek tanaman lain nih. Misalnya lidah buaya, maka akan tumbuh nih. Lidah buaya itu diinisialisasikan dengan ID-nya T2, makanya di sini lidah buaya. Dimana bakal keluar hasil atau result di sini yaitu dengan nama lidah buaya T2 jenisnya sukulen dengan warna hijau. Nah, ini adalah yang kita select nih, nama ID jenis warna nih yang kita select di bagian sini yang ingin ditampilkan, nama ID jenis dan warna. Baiklah, menurut saya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.